bagaimana ada mengaji, thalabul ilmi kita khususnya di jalan tasawuf ini. Yang paling utama juga ada, termasuk utama, menguasai ilmu syariat, karena ilmu syariat ini tidak bisa ditinggalkan. Itu hukum suci yang harus kita berpegang teguh di dalamnya. Itu guidance Islami itu ada di situ. Ciri-ciri Islam sejati itu. Maka yang paling utama adalah mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Itu pegang teguh dulu. Baru setelah itu kita menuju atau mengaji kepada seorang mursyid ahli thariqah, jalan sebagai jalan, memakai sebuah tata cara. Ilmu tasawuf melalui thariqahnya ini bukan mengolah kata-kata. Dia mengerjakan apa yang dianjurkan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Saya katakan tadi, di dalam ilmu syariah, semua anjuran-anjuran yang dianjurkan oleh Nabi kita, maka kita harus berangkat di sana, harus bertekun di sana, berpegang teguh atas dasar ilmu syariat tadi, lalu melaksanakan kita memelihara dan mengawasi hati kita. Nah, ini sudah barang tentu ilmu tasawuf ini. Thariqahnya boleh apa saja, karena itu sebuah teknik, tata cara, kaifiat. Jihad di dalam tasawuf ini adalah melawan hawa. Saya ulangi, harus berdasarkan syariat. Menurut hadis tidak boleh sombong, tidak berbohong, tidak congkak. La yadkhulul jannata misqala dzarratin fi qalbihi min kibri. Tidak bisa orang masuk ke dalam surga kalau di dalam hatinya masih ada kesombongan. Aku ini, si ini salah, si ini bid'ah, si ini. Tidak bisa itu. Ini sudah jelas. La yadkhulul jannata misqala dzarratin, walaupun sedikit di dalam hati. Tidak bisa. Ada kibir pada sedikit, tidak bisa. Harus dibersihkan dulu. Sebelum kita wafat, sebelum kita mati, dicabut nyawa, maka sudah barang tentu harus berjuang, kita harus berjihad melawan hawa nafsu ini. Nah, ini ilmunya yang paling jelas di dalam ilmu tasawuf dengan thariqahnya. Berarti harus berpegang teguh kepada seorang mursyid, seorang syekh yang prima. Harus dicari oleh kita di atas bumi. Harus dicari dan diikuti. Karena barang siapa belajar tasawuf tidak berpegang teguh kepada seorang syekh, gurunya setan. Man la syekhun lahu fa syekhuhu syaitan, fa syaitana syekhuhu. Kira-kira begitu. Gurunya setan. Jadi harus berpegang teguh kepada ahlinya. Ahlinya ini para mursyid. Ada ciri-ciri mursyid. Mursyid itu begini, dan begini. Ada beberapa kriteria mursyid yang di dalamnya agak sulit diperkirakan oleh kita. Tidak bisa diterka-terka. Karena itu amal-amalnya para mursyid. Tapi paling tidak, yang pertama terlihat menguasai ilmu tasawuf. Lalu yang lebih utama lagi, syukur kita melihat, atau saya melihat mursyid saya terdahulu, terlihat karomah beliau. Karena kalau orang tukang ngomong biasa, tukang jadal, karena tasawuf ini bukan diperbincangkan, bukan diperdebatkan, tidak untuk itu. Tasawuf untuk dikerjakan dan dirasakan. Malam yasulam ya'rif, harus dirasakan dulu, baru tahu rasanya. Dan batal hukumnya seorang syekh berbicara, misalnya atau seseorang ahli tarekat atau mengaku bertarekat, ngomong tarekat yang tinggi, baca buku, tapi belum pernah melaksanakannya. Itu kemunafikan yang besar. Karena para masyayikh kalau ditanya belum tahu, ya belum tahu. Aku belum merasakannya, aku tidak berani berbicara masalah ini, aku tidak tahu tentang itu. Baik nanti kutanyakan terlebih dahulu. Biasanya begitu seorang saya yang berbicara, karena takut di dalam hatinya apabila berbicara sesuatu yang tidak dialaminya lalu dibicarakan. Dari mana gerangannya? Kalau mengambil ilmu orang lain, membaca, diajarkan kepada orang lain, dia sendiri yang ngomong tidak bisa.
Dia sendiri yang ngomong tidak merasakan. Bagaimana tahu rasanya? Buah campolai, apa rasanya? Harus dirasakan dulu. Jadi kalau cemat katanya itu tidak ada gunanya, karena obrolan tentang tasawuf apalagi diperdebatkan 1-2 menit saja sudah dilupakan. Setelah itu tidak ada yang dikerjakan, maka terlupakan semuanya, menjadi kosong. Itu kesia-siaan yang kita buat. Mengapa kita tidak berzikir saja? Ini dia. Jadi sudah barang tentu di samping tata cara atau sebuah kriteria tadi, seorang mursyid seperti apa, ini patut kita mengajinya. Mursyid juga melihat rata di atas bumi ini, para masyaikh, para auliya illah yang membimbing para saliknya, para muridnya. Kalau dia datang dengan banyak dalih, itu biasanya sang mursyid bekerja keras. Atau lebih baik tidak sama sekali. Karena juga tidak akan berlanjut. Putus dia di tengah jalan, terlempar dia dari ilmu tasawuf. Itu satu. Tidak banyak dalih. Tidak membawa, ini salah satu adab. Tidak membawa pikiran-pikiran berlagak mengerti. Karena itu adalah memasang kibir, kecongkakan. Di dalam kitab Tanwirul Qulub disebutkan adab-adab thariqah. Salah satunya harus seperti mayat, mau dibulak-balikan aja sama syekhnya, ya saja. Misalnya aku tidak bisa seperti begitu, tidak bisa taklid, tidak bisa harus sami'na wa ata'na. Jangan mengaji lebih baik, karena akan sia-sia, akan jauh. Dan syekhnya juga pasti juga tidak akan berkenan, karena yang diurusnya sudah terlalu banyak. Ini adalah patokan gambaran dari awal. Ada termasuk yang utama. Syekhnya bertanggung jawab membimbing. Sudah barang tentu dengan sebuah pertanggungjawaban besar atas kemajuan-kemajuannya. Sedangkan syekhnya juga belum tentu selamat di akhirat. Dia harus menanggung lagi murid-muridnya yang seperti itu. Berat, sangat berat. Maka diperlukan tatanan-tatanan, maka diperlukan adab-adab. Salah satunya untuk mempermudah ilmu itu masuk, yaitu dia datang dengan segala macam kekosongan, menyerahkan diri kepada Syekh. Lalu Syekhnya mengisinya dengan sesuatu yang indah untuk diamalkan di atas bumi ini. Berguna untuk keluarganya, berguna untuk makhluk, berguna dia hidupnya di atas dunia ini. Karena mereka nanti akan berhati lembut, akan melirik orang-orang yang tidak berpunya, akan bangkit segala macam yang diajarkan di dalam rukun Islam. Hatinya menjadi ringan untuk saudaranya sesama Islam. Meluluh keadaan pikirannya itu memikirkan orang lain untuk kesejahteraan. Hatinya sebentar-sebentar berdoa karena kelembutannya. Mendoakan orang lain. Mungkin lebih banyak mendoakan orang lain daripada keperluan tentang dirinya. Kalau berdoa untuk dirinya adalah masih ada keakuan di dalam dada. Jadi lebih banyak melihat keluar, membaca tentang sifat-sifat alam semesta. Maka salah satunya agar mudah dibimbing, ya seperti yang saya katakan tadi, menyerahlah engkau, lalu ibadahlah yang banyak. Setelah itu dibarengi pula oleh syekhnya. Syekhnya harus ibadah yang banyak. Syekhnya tidak menyuruh orang lain ibadah banyak, tetapi dia leha-leha hidupnya. Tidak seperti itu. Di dalam kitab-kitab, saya lupa nama kitabnya itu, ada orang datang kepada Tuan Syekh atau kepada siapa, duduk di depan rumahnya 1 tahun tidak pernah ditanya. 1 tahun duduk tidak pernah ditanya. Saya lupa di dalam kitab. Tapi orang itu sudah menyerahkan dirinya total, ingin dibimbing. Begitu 1 tahun baru diraih. Nah, biasanya orang-orang yang seperti itu yang jadi di kemudian hari melebihi sahabat-sahabatnya yang lain. Adab tentang berbicara. Kakek saya dulu sempat bicara, kalau nggak kuat-kuat terlalu banyak ngomong katanya, terlalu banyak bertanya kepada seorang karena semua akan menjadi omong kosong saat kamu meninggalkan tempat itu. Gigit lidahmu, karena itu sesuatu yang tidak perlu saja. Agar kamu jangan terlalu banyak bertanya. Ada lagi satu adab, apabila bertanya lalu dijawab oleh syekhnya, maka bersyukurlah. Itu di dalam kitab Tanwirul Qulub, salah satu adab seorang murid kepada syekh. Apabila dijawab bersyukurlah, apabila tidak dijawab maka bersabarlah. Maka dengan syekhnya tidak menjawabnya saja,
lalu sang salik bisa bersabar. Secara tidak langsung syekhnya telah mendidik mujahadah untuk sebuah pertanyaan yang tidak dijawab. Lalu sang salik tidak bertanya melanjutkannya, dia harus bertahan, tidak boleh bertanya. Syekhnya yang membuat mujahadah itu. Syekhnya telah beroleh pahala mendidik dengan tidak menjawab, hanya tidak menjawab. Muridnya terangkat karena dia bergerak mujahadah, harus menahan hawa nafsunya untuk berbicara. Maka setiap mujahadah yang kecil pun dibayar kontan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah seorang syekh dengan tidak menjawabnya saja sudah mengangkat derajat muridnya karena dia berlaku mujahadah? Ini salah satu contoh. Ada lagi yang tidak dikasih amalan apa-apa. Dibiarkannya muridnya itu, dia berdatang karena dia orang miskin. Aku pengen jadi orang kaya, katanya kalau mengaji kepada saya bisa kaya ini. Lalu saya tidak berbicara apa-apa. Tolong aku ingin barokahmu, aku ingin jadi orang kaya, aku miskin terus. Kata saya, kamu nimba saja pekerjaan. Kalau murid ini tidak sami'na wa ata'na kepada syekhnya, disuruh nimba, tidak jadi. Berarti ada keangkuhan di dalam dadanya. Ada kesombongan, ada kecongkakan. Percuma dia datang. Maka murid ini menimba. Dan dibiarkannya yang lain masuk dalam pola berzikir. Dia nimba aja kerjanya. Terus nimba. Lihat orang dikasih amalan ini, dikasih amalan itu. Diam saja, tidak iri hati. Karena barang siapa orang bangkit iri hatinya, siapapun akan kena. Penyakit iri hati itu tidak punya mata. Ini berlaku bagi kita semuanya. Hati-hati. Dibiarkannya dia menjadi tukang nimba air saja. Terus nimba air. Setelah 1 tahun lamanya, karena orang ini ingin jadi kaya, tetapi disuruh nimba terus, tidak dikasih amalan apa-apa, tiba-tiba timbaannya menjadi berat. Begitu diangkatnya itu seember emas. Lalu dia lari kepada dia. Itu yang kutimba ternyata emas isinya semua. Bagaimana Kata kan engkau ingin kaya katanya. Maka engkau sudah berhasil. Pergilah. Emas itu tetapi dituangkannya lagi ke dalam sumur. Sekarang aku sudah tidak memerlukannya lagi, karena dia di setiap nimbanya itu dia berzikir terus-menerus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti dawamul zikri ini, dawamun ubudiyah di dalam sholatnya. Karena orang ini zikirnya terus-menerus memusatkan pikirannya kepada Allah Ta'ala, maka sholatnya pun bukan sholat seperti biasa. Sholatnya itu dalam keadaan seperti dia menimba dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengingat yang lain. Maka sholatnya lebih benar daripada orang-orang yang biasa. Maka dia sudah termasuk bukan ibadah biasa. Dia sudah memasuki ubudiyah. Kalau sudah seperti itu, segala gerakan-gerakan hatinya, keinginan-keinginannya, maka Allah kabulkan. Allah kabulkan. Kalau sudah terpusat hatinya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Mengapa bisa begitu? Karena dia taklid tadi. Nimba sambil zikir. Musim sholat. Tapi karena terbiasa dia terus-menerus memusatkan pikirannya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cita-cita yang diinginkannya itu Allah berikan kepada dia. Tetapi hatinya sudah hambar. Karena terhapus oleh yang maha empunya. Al-Wadud, yang maha kaya. Yang Ar-Rahman, yang Ar-Rahim. Maha pengasih dan maha sayang, itu sudah terhunjam di dalam dada. Maha memberi, Al-Wahhab. Barang siapa sudah terhunjam di dalam dada seorang salik, bahwa memang Allah adalah maha pemberi. Ini adab juga salik. Di samping ada juga bagaimana syekhnya kepada saliknya, harus seperti itu. Harus banyak pemaaf. Biarlah itu ilmu seorang tidak bisa diukur-ukur, tidak bisa dinilai-nilai, tidak bisa disangka-sangka, tidak bisa, tidak akan terkecuali seseorang yang memasuki keadaan itu. Tapi orang-orang yang memasuki keadaan itu pasti akan berbeda. Jadi salah satu adab lebih baik kita ingat kepada adab diri kita, kepada orang-orang salih atau kepada siapa di kemudian hari. Kalau saya tiada,
Carilah seorang mursyid atau paling tidak terdengar tentang karomah. Bolehlah itu dipegang teguh oleh kita. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Semoga Allah menghapus segala macam kesombongan kita, keangkuhan kita. Semoga menghapus gerak-gerik hati kita yang tidak baik sama sekali. Karena itu sangat tidak diperlukan di jalan tasawuf ini. Harus murni pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan harus bersih kepada sesama. Semoga Allah memberikannya kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.